Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya berkenan saya hadir di studio podcast Masjid Raya ini untuk kita sharing pendapat, dengar-dengar pengalaman dan program BKPRMI. BKPRMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jadi pemuda dan remaja. Pemuda dan remaja. Itu menjadi tanggung jawab BKPRMI ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu pemirsa di mana Anda berada. Jangan lupa Anda punya kelebihan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya kita yang kita cintai ini. Dan saat ini lagi progres di penyelesaian kubah dan lantai sholat di lantai 2 tentunya. Sisihkan sedikit, semoga berkah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kemajuannya insya Allah. Baik, Adi Rustam, Rumah 3 ya? Siap. Ini bisa terjun di BKPRMI, bagaimana dia punya proses perjalanan ini? Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi ini perjalanan panjang. Perjalanan panjang, ya. Ini kan memang begitu. Ya. Kami ini memang terlahir dari keluarga pendakwah. Pendakwah, penggerak ini. Ya, penggerak. Baik itu ayah, ibu. Paham. Ya. Jadi aktivitas kita semasa sekolah itu tidak terlepas daripada masjid. Ya, walaupun di masa-masa itu kan masa bermain ya. Iya. Tetapi kita tetap ada di masjid, di lingkungan masjid. Sehingga tumbuhlah itu tadi cikal bakal nih kan. Sehingga menjadi remaja masjid. Kemudian BKPRMI itu hadir di tahun 90-an itu. Kami masih SMP. Masih kecil. Ya, masih kecil. Ya, Pak Ustadz juga kan senior. Iya. Lebih paham. Kemudian kami masuk di Dewan Pimpinan Kecamatan. Sempat masuk di Dewan atau DPK ya. Itu mulai tahun berapa? Itu tahun 90-an. 90-an. Itu masih bergabung dengan remaja masjid itu ya. Masjid. Kecamatan Salawati pada saat itu. Itu masih provinsi Riau. Iya, berkedudukan di DOM. Di DOM. Betul. Jadi wilayah Kecamatan Salawati itu kan luas tuh. Iya. Sampai di Aimas, Katapok dan betul. sebagainya itu. Nah, dari situ dulu kepala distriknya itu Pak siapa tuh? Mustamin ya? Pak Mustamin. Pak Mustamin betul. Pak Mustamin almarhum. Nah, beliau yang kepala distrik pada saat itu. Camat ya. Camat dulu ya, sebelum berubah nomenklatur jadi distrik. Ya. Ya mulai dari situ, artinya bahwa nyambung ya. Nyambung. Artinya keseharian kita, kemudian di dalam lingkungan keluarga. Ya sempat ya memang kami berproses ini kan di lingkungan yang memang. Iya betul. Ya. Dan memang awal-awal itu semangat keagamaan sangat tinggi. Wah, luar biasa, luar biasa di masa-masa itu ya. Artinya di masa-masa itu memang luar biasa sekali. Sampai pada saat terbentuknya BKPRMI periode setelah Pak Bang Juanda. Iya. Karena beliau termasuk ketua pertama. Iya, ya. Bang Juanda kan Ahmad Loji. Bang Loji. Loji ya. Mulai berkembang dari tahun 90-an sampai dengan saat ini. Kemudian kami masuk di kepengurusan kota. Ya. BKPRMI kota pada saat itu ya. Sudah kota. Tahun 2000-an itu sudah kota Madia ya. Iya. Menjadi anggota bidang. Kemudian naik menjadi ketua bidang. Kemudian periode berikut dipercayakan menjadi sekretaris umum. Periode berikutnya lagi dipercayakan lagi melalui musyawarah daerah. Jadi memang ini berjenjang betul hasilnya ya? Alhamdulillah. Bukan sulap ini. Ya, alhamdulillah kalau bicara BKPRMI kader ya kami. Alhamdulillah kader tulen lah. Iya, artinya dari bawah memang. Dari bawah betul. Jadi memahami BKPRMI sesuai dan tantangannya seperti apa. Alhamdulillah. Setelah itu terpilih menjadi ketua DPD BKPRMI Kota Sorong. Kemudian seiring berjalannya waktu jadilah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Nah, kami termasuk salah satu organisasi yang awal ya. Artinya bahwa yang awal di Papua Barat Daya. Awal di Papua Barat Daya yang melaksanakan musyawarah wilayah sebelum organisasi yang lain. Artinya bahwa berarti gerakan cepat ya. Gerakan cepat. Artinya ini peluang dan kesempatan. Bagaimana kegiatan dakwah semakin betul. Sehingga kami juga termasuk bagian dari organisasi yang mendukung
pemekaran Provinsi Papua Barat itu terbentuklah BKPRMI Provinsi Papua Barat Daya. Hasil dari musyawarah itu alhamdulillah kami diberikan amanah oleh beberapa dewan pengurus daerah yang ada di wilayah Papua Barat Daya, Sorong Raya ya, untuk menjadi ketua DPW Papua Barat Daya. Awalnya sih menolak sebenarnya karena tanggung jawab kami di Kota Sorong kan belum tuntas. Periodisasinya di tahun 2025. Oh, begitu sebenarnya? Ya. Tetapi karena keinginan daripada teman-teman. Ya Bismillah. Lah. Itu kita juga butuh dukungan dari Pak Ustadz dan segenap umat ya. Artinya kita punya kepentingan dengan pengembangan remaja pemuda. Ini bukan saja BKPRMI tentunya. Betul. Semua elemen umat mesti punya kepentingan karena pasti terjadi alih generasi. Betul. Dan wadah formal bagi anak-anak kita kan di BKPRMI di antaranya. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di Papua Barat Daya. Nah, apa gambarannya untuk kira-kira mengembangkan pemuda dan remaja di Papua Barat Daya ini? Mungkin dengan tantangan yang cukup. Terkait dengan pengembangan pemuda dan remaja ini memang tantangannya kompleks. Melihat situasi kekinian betul. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Orang ini kan berpikirnya instan, begitu. Sehingga apa-apa yang mereka melakukan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Dan termasuk tadi membangun karakter kita. Nah, BKPRMI sendiri mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Maka dari itu di dalam BKPRMI itu sendiri ada 9 lembaga. 9 lembaga itu yang memang lembaga teknis ya. Jadi kami pengurus harian atau badan pengurus harian atau dewan pengurus harian ini hanya melakukan supervisi ataupun mengawasi mengawasi mereka ini untuk bagaimana jalannya lembaga itu masing-masing lembaga. Jadi saya sebutkan dulu ya. Lembaga itu pertama adalah dulunya LPPDSDM, Lembaga Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia. Oh begitu. Tetapi kapan dia nomenklatur berubah? Berubah itu setelah Munas. Oh Munas. Kami Munas kemarin di Medan itu dari hasil kesepakatan itu dipecah karena. Oh jadi 2 akhirnya. Ya jadi 3 malah. Oh jadi 3 malah. Jadi LPPDSDM ini terbagi menjadi 3 yaitu LDSI, dakwahnya pindah ya keluar. Dakwah sendiri. Jadi Lembaga Dakwah dan Syiar Islam. Kemudian Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid, jadi LPPRM. Jadi sudah 3 nih. Kemudian yang keempatnya itu LPPTK, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran, LPPTK. Kemudian yang kelima LPEKIN, Lembaga Ekonomi Koperasi, kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ada Lembaga Keluarga Sakinah. Kemudian ada lagi Lembaga Kesehatan Masyarakat, Penguat Kesehatan Masyarakat LKM. Kemudian ada LBHA, Lembaga Hukum dan Advokasi. Dan yang terakhir Brigade Masjid. Jadi 9 lembaga ini memang sudah include di dalam BKPRMI itu sendiri. Sehingga yang menerjemahkan hasil-hasil Rakernas, itu lembaga itu. Jadi lembaga teknis. Nah, tugas kita sebagai pengurus harian ini untuk mengawasi sejauh mana progres perkembangan kendala lembaga masing-masing. Luar biasa. Jadi kompleks sebenarnya. Luar biasa itu kalau. Jadi struktur pemerintah itu sebenarnya dalam BKPRMI itu sudah lengkap. Begitu, Ustaz. Dia seperti remaja pemuda dikepung dengan banyak program ya. Banyak program. Bicara tentang SDM ada. Bicara tentang pengembangan ekonomi ada. Jadi berarti ini masing-masing punya star masing-masing, masing-masing lembaga. Betul. Nah, yang sekarang lagi difokus di mana ini? Kalau saat ini memang kami 2. Yang pertama itu LPPTK, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Anak-anak Al-Quran. Kemudian LPPRM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid. Karena bicara tantangan tadi kan. Nah, kalau pembinaan itu saya sudah lihat banyak. Ada perlombaan antara TK, kan sudah berjalan betul. Nah, sekarang yang kiat pembinaan remaja? Nah, yang remaja ini memang hasil Kernas kemarin di Jakarta bulan Januari awal ya. Itu ada semacam kerjasama kita. MOU antara BKPRMI DPP ya, BKPRMI Pusat dengan 3 kementerian. Salah satu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga.
Dan di dalam program itu banyak hal terkait dengan bagaimana menciptakan remaja ini yang entrepreneur, artinya yang punya jiwa itu tadi, perusahaan, dan BKPRMI akan siapkan itu. Dan ini masih kami khusus untuk di Papua Barat Daya. Berarti bukan saja Menpora sebetulnya dengan banyak kementerian. Jadi yang kemarin MOU-nya 3, tetapi secara keseluruhan itu menurut kemarin kami di Jakarta itu ada sekitar 8 sampai 9 kementerian. Jadi MOU-nya. Karena itu apalagi banyak lembaga kan ada 9 betul, tuh. Betul. Ada lembaga pimpinan, ya kalau pimpinan perempuan masuk juga di Iya, masuk. Sakinah kan? Sakinah itu. LPKS itu, Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah. Dulunya itu berarti bisa join dengan Kementerian Agama sebetulnya. Iya. Karena pengurus DPP juga sebagian besar ada pengurusnya. Karena program itu ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Betul. Boleh lah di sini joinin program dengan Kementerian Agama. Siap. Nanti kami coba ambil programnya, PKPRMI yang buat. Siap. Pembinaan. Ada pembinaan kalau Sakinah, pranikah, kemudian benar. Kan remaja ini pranikah nih. Ya, betul. Itu penting sekali. Iya. Karena remaja kita banyak tiba-tiba nikah atau dia tidak punya pembekalan, harusnya ada pembekalan. Termasuk suaminya, calon suami dibekali tadi ekonomi, pengembangan. Betul. Sekarang yang lagi booming itu persiapan bagaimana anak-anak TK-TPQ ini kan, dia lebih dari sisi agama meningkat. Nah, ada program lain dengan TK-TPQ ini? Banyak program juga di dalamnya sebenarnya. Di lembaga itu? Iya, dia luas sebenarnya. Jadi ada pembinaan tadi, Ustadz-Ustazah, begitu. Di dalam itu, jadi ada sendiri Ustadz-Ustazah, ada pembinaan juga. Peningkatan kompetensinya. Kapasitas itu kan. Nah, itu setiap 6 bulan. Jadi kita laksanakan di tingkat daerah, kemudian di tingkat nasional melalui Rakornas. Jadi setiap lembaga ini kan ada strukturnya juga sampai ke tingkat pusat. Begitu. Jadi Dirnas itu direktur nasional yang membawahi tadi lembaga-lembaga itu. Ada direktur wilayahnya, ada direktur daerahnya sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Gitu. Nah, jadi dia terstruktur gitu. Jadi sebenarnya kalau kita organisasi ini kan mandiri dan independen ya. Jadi relasi itu yang paling penting kita. Iya, artinya relasi paling utama adalah pemerintah. Betul. Kalau pemerintah keberhasilan bagi PKPRMI itu sebetulnya keberhasilan pemerintah daerah karena sasarannya jelas. Betul. Pemuda remaja kan? Betul. Saya dengar ada program join terkait dengan makan apa? Makan gizi. Nah, itu bagaimana itu gambarnya? Ya. Jadi itu juga MOU antara DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat BKPRMI dengan Badan Gizi Nasional. Gitu, gitu. Ya. Jadi, ternyata badan gizi ada sendiri badan gizi itu. Badan gizi, iya. Dia terpisah. Ya. Sehingga MOU itu oleh DPP dan kemarin pasca pelantikan itu Ketua Umum juga menyampaikan bahwa kami harus menyiapkan ketika diberikan tanggung jawab itu ya kami harus siap. Salah satunya data yang real. Kemudian teknisnya pelaksanaan makan gizi gratis itu juga harus kita. Iya. Sekarang sudah berjalan. Kalau untuk Papua Barat Daya kan ada penundaan di tanggal 16 ya kalau tidak salah itu. Oh begitu. Ya. Karena mungkin hal teknis ya. Berkaitan dengan hal teknis. Nah, kami tetap berkoordinasi karena jalur komunikasi lewat DPP begitu. Oh iya betul. Sehingga petunjuk teknisnya itu ada di DPP. Kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan. Iya. Artinya itu juga bagian dari langkah strategi meningkatkan kualitas anak-anak kita kan dari sisi makanan makanan sehat. Bukan saya dia datang ngaji saya tapi dari punya. Tentu banyak anak kita juga yang mungkin kurang mampu kan. Sepakat. Nah, tadi saya tertarik dengan lembaga pengembangan ekonomi. Iya. Ada tuh. Iya. Ekonomi. Itu apa dia punya progres? Itu banyak sebenarnya. Tadi menciptakan entrepreneur, kemudian para remaja ini yang memang kita lihat punya potensi, kita kawal. Gitu, kita kawal mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Baik menjadi remaja mandiri. Ya, remaja mandiri. Dan kemudian nanti ke depan, mereka ini sudah bisa mandiri menciptakan tadi, bukan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi bukan hanya itu. Jadi menciptakan generasi Islam yang bukan cari pekerjaan, tapi ingin menciptakan pekerjaan. Luar biasa ini sebetulnya. Nah, saya begini, artinya ini ada korelasi dengan kepentingan pemerintah daerah. Di provinsi itu kan ada juga program di Pemda itu. Nah, itu memang harus dikejar bagaimana BKPRMI bisa mengambil bagian daripada itu untuk peningkatan kader-kader BKPRMI. Nah, untuk Papua Barat ini kan
ada 5 kabupaten, satu kota. Ya. Sekarang BKPMI sudah sampai mana? Kami sudah 5 yang terbentuk ya. Oh 5. Minus Maibrat. Oh iya. Karena di Kita Maibrat, paham. Ya, di Maibrat ada yang minta mandat ya, membentukkan. Cuma kami masih bukan mempertimbangkan, tetapi kami menunggu apabila sudah memenuhi syarat. Kemudian kami akan bentuk lagi di. Oh tapi yang lain sudah terbentuk. Yang lain alhamdulillah sudah terbentuk ya. Bahkan kehadiran mereka kan sebelum provinsi ini hadir. Oh begitu. Gitu. Jadi waktu masih di bawah Papua Barat pada saat itu. Jadi sudah. Iya. Salah satunya Kota Sorong ya. Kota Sorong yang begitu lama ya. Nah ini kan kepentingan dakwah ini memang harus pemuda remaja itu menjadi penyangga kekuatan. Betul. Kita tidak bisa berharap banyak dengan generasi tua. Betul. Kan. Dia pada satu waktu akan juga kolab, tenaga yang terbatas, nah pemuda. Itu di bidang apa peningkatan pemuda yang bisa begitu melanjutkan estafet dakwah ini? Ada lembaga sendiri? Iya, itu 3 sebenarnya. Kalau dia ada keterkaitannya ya. Pertama LPSDM itu, LPPSDM, kemudian LPPRM dan LDSI tadi. Jadi LPPSDM, kita menyiapkan dia punya sumber daya. Kemudian, nah bentuknya apa itu? Apa pelatihan atau? Ya pelatihan. Seperti kami di BKPRM itu sendiri, memang semenjak Ketua Umum Pak Bang Said ya, Said Aldi Alidrus itu memang sudah dicanangkan tadi bahwa menjadi pengurus BKPRM harus mengikuti tahapan itu tadi. Salah satunya adalah proses kaderisasi yang disebut dengan LMD. Yang awalnya latihan mujahid dakwah diperhalus lagi dengan latihan manajemen dakwah. Oh gitu. Jadi latihan manajemen dakwah 1, latihan manajemen dakwah 2 dan 3. Kalau yang 3 ini tingkatannya sudah Lemhanas. 3 itu naik ke atas pusat. Itu calon ketua umum DPP. Gitu. Jadi pengurus, jadi dididik dulu baru duduk begitu. Jadi yang mana calon-calon pengurus ini memang harus mengikuti itu, seleksi itu dulu. Ketika dia lulus LMD baru dia bisa bagian dari pengurus. Kualitas dulu ini baru bisa ini. Nah, jadi tingkatannya itu LMD 1, LMD 2 dan LMD. Jadi jelas memang ada sistem kaderisasi. Ya, jadi militansi, idealisme itu sudah tertanam karena melalui proses itu. Oke, baik, di samping program-program itu ada program lain kira-kira yang bisa ini dengan kepentingan umat begitu korelasi. Ya, kalau itu menjadi rutinitas ya. Artinya bahwa kayak menyambut bukan hanya Ramadan, misalnya kayak hari-hari besar, tetap kami lakukan itu. Untuk Ramadan sudah kami siapkan terkait dengan agenda Ramadan ini. Agenda Ramadan itu menjadi program kerja Ramadan untuk 1 bulan. Tadarus, begitu. Ya, kemudian santunan anak yatim, ajang sana, membangun silaturahmi kebersamaan itu. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya yang kita siapkan, dan itu memang rutinitas setiap bulan Ramadan. Data-data TPK itu di mana? Di lembaga itu di LPPTK. LPPTK itu. Ya, yang direktur wilayahnya kebetulan Pak Imam Abdullah tuh. Pak Imam Masjid Raya ini, beliau memang konsen di situ karena passionnya di situ. Ya, memang beliau punya skillnya di situ. Sehingga kami backup betul apa yang beliau lakukan. Artinya kita cukup bangga. Memang kita harus bangga dan kita punya keperhatian sepertinya orang-orang tua generasi. Betul. Kalau kemudian anak-anak yang dibentuk ini bisa berhasil kan bukan nama 1-2 orang, bukan nama BKPRI, tapi secara umum bahwa nilai dakwah di Sorong itu terukur gitu, luar biasa ini. Gitu. Nah, untuk kualitas itu sudah bagaimana di tingkat nasional? Misalkan ada event-event nasional itu BKPRI. Kita sebenarnya di event nasional itu tadi ada banyak dari 9 lembaga itu semua punya event, baik itu di tingkat masing-masing punya event juga. Masing-masing punya, baik itu di tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Jadi misalnya kayak LPPTKA ini menjadi sebenarnya program unggulan juga selain tadi program Jambore Pemuda dan Remaja, kemudian tadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemuda dan remaja. Tetapi untuk LPPTK ini memang dia menjadi konsen di pembinaan itu berjenjang secara nasional itu. Tujuan kita tadi menyiapkan generasi Quran itu kan. Jadi memang seperti kita Papua Bardaya ya, untuk tahun 2024 kemarin itu kami mengutus peserta dari kategori lomba itu sekitar 50, kita full. Kita kirimkan full. Sehingga dengan formasi penuh Dengan formasi penuh. Ini menjadi catatan penting buat DPP ya, Panitia Nasional, bahwa
ketika Papua Bardai ini baru terbentuk beberapa bulan, tetapi dia sudah mampu mengirimkan peserta dengan total, artinya 100%. 100% kami kirimkan ke kegiatan Fasi Nasional kemarin di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi. Alhamdulillah, ya kalau kita bicara bersaing mungkin agak berat ya, karena saudara-saudara kita di daerah lain ini kan dari sisi SDM, infrastruktur, fasilitas yang mereka mendukung ya. Artinya kalau Papua Barat sudah bisa itu juga luar biasa. Luar biasa. Sudah bisa naik ke event nasional itu sudah luar biasa itu. Ya, alhamdulillah dari hasil itu 7 dapat juara, kami pulang itu membawa 4 piala. Nah, ini suatu kesyukuran dan ini menjadi catatan sejarah buat kami ke depan ketika di masa periodisasi kami berakhir kan ada kebanggaan. Iya. Bahwa di awal pembentukan yang ditinggalkan. Masya Allah. Dan ini DPP setiap di dalam kegiatan itu selalu menyampaikan apresiasi bahwa Papua Bardai ini luar biasa di tengah kondisi ekonomi, kemudian transisi karena kemarin kita berangkat itu kan biaya mandiri. Nah, walaupun kita juga bersyukur karena ada di bawah koordinasi Pak Abdullah itu sendiri, Direktur LPPTK, mereka masuk ke pemerintah daerah, alhamdulillah memang dapat bantuan, tetapi ya sesuai dengan apa yang mereka bisa. Tapi selebihnya swadaya. Yang lebih menarik itu di samping kami siapkan peserta, orang tua santri hampir semua, mereka turut berpartisipasi dengan biaya sendiri. Oh gitu. Ini yang memang sangat. Artinya itu kita harus apresiasi kita dan apresiasi luar kalau biasa. saya melihat kewajiban. Kenapa? Karena tadi kita ingin anak-anak kita itu bukan saja berprestasi, tapi dia akan membawa kebaikan, gitu. Manfaat. Oh, begitu ya. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Artinya tingkat pemahaman sudah meningkat. Nah, ini yang memang kita jaga, begitu. Makanya saya di dalam setiap kesempatan menyampaikan kepada teman-teman bahwa inilah artinya bicara giroh, kita perjuangan itu kita awali dari sini. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang, begitu. Kalau keberadaan kita tidak membawa manfaat, akan sia-sia waktu kita berada di sini. Tapi alhamdulillah dengan semangat teman-teman, kemudian potensi pengurus yang baru ini cukup mumpuni menurut saya, sehingga ke depan ini kita bisa sama-sama mengembangkan BKPRM ini di Papua Bardai. Insya Allah akan sampai ke semua kabupaten kota program. Tapi memang itu program satu itu dari BKPRM yang luar biasa, memang sangat populer lah. Iya. Nah di samping itu yang secara nasional di lembaga lain ada. Yang mungkin berjalan? Semua berjalan. Itu keluarga Sakinah. Itu kan ada kegiatan nasionalnya juga. Begitu bagaimana? Kemudian LPP SDM juga begitu. Jadi mereka ini program nasional itu ada tahunan dan per 6 bulan. Makanya kami di wilayah ini memang sudah menyiapkan begitu, sehingga ini juga faktor keterbatasan itu juga menjadi kendala ya. Tetapi kami upayakan semaksimal mungkin lah begitu. Sehingga ke depan itu event-event nasional itu teman-teman di daerah juga bisa hadir dan berpartisipasi. Kemudian kami juga dipercayakan menjadi salah satu wakil sekretaris jenderal di DPP, sehingga untuk komunikasi di internal. Maksud struktur nasional ya? Struktur nasional kemarin sudah dilantik dan diukurkan langsung oleh Menpora. Jadi informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan nasional itu kami terupdate. Itu penting memang. Artinya ada link yang terbangun sehingga kita bisa ikut perkembangan secara nasional. Betul. Ya, untuk respon pemerintah daerah bagaimana? Sebenarnya tidak terlalu berharap banyak dengan karena ini masih PJ dengan kompleksitas masalah itu yang betul beliau hadapi. Provinsi baru. Cuma sebagian teman-teman ini berharap bahwa beliau harus mendukung karena BKPRM ini juga kan mendukung program kerja pemerintah. Tidak mau atau tidak mau mestinya pemerintah harus backup. Itu karena menjadi tanggung jawab generasi itu. Betul. Artinya jangan lihat Islamnya sebetulnya. Lihat bahwa ini generasi bangsa. Betul. Alhamdulillah kemarin pada saat pelantikan itu dihadiri langsung oleh Pak Wagub terpilih Pak Wagub terpilih menurut itu kita masih menunggu proses. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada persoalan lagi dan beliau konsen dan respon. Kemudian beliau juga bagian dari salah satu Dewan Penasehat dan kemarin kami menyerahkan PIN sebagai anggota kehormatan. Di sela-sela itu beliau memberikan sedikit arahan terkait dengan bagaimana
berkembangnya BKPRMI ke depan, beliau sampaikan juga bahwa nanti tetap akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk program-program pemerintah daerah itu sendiri yang berhubungan dengan. Iya. Itu penting, Bang. Artinya memang semua lini lah membackup kepentingan remaja ini pula. Karena memang kalau tidak kita lihat dengan kencangnya digitalisasi ini terancam memang kadang-kadang kalau kita kemudian tidak ada wadah pembinaan yang bagus. Kurang perhatian pasti kan lebih memperparah alih generasi kita ke depan. Luar biasa ini program-program BKPRMI, artinya wajib bagi kita sebetulnya untuk mendukung ini. Tidak ada alasan untuk tidak. Ya, jadi orang tua bilang kalau sibuk ya sudah, sekarang anak-anak ada pembinaan. Nah, untuk pembinaan dari bawah itu dimulai dari masjid. Jadi ada hubungannya gimana itu dengan remaja masjid? Jadi, apa namanya kalau di bagian masjid itu dari? Kalau di tetap sama remaja masjid juga ya. Jadi proses pembinaan itu memang kita harus ambil atau dari tadi remaja masjid. Berarti itu tugasnya lembaga LPPRM tadi. LPPRM dan LPPSDM. Begitu. Jadi dia tetap menyentuh gitu. Mengenai makanya LPPSDM siapkan tadi program-program perkaderan. LPPRM ini ngambil nih. Masuk gitu. Jadi bagian dari remaja itu sendiri. Sepanjang ini sudah berapa masjid yang bisa tercover? Remas ya? Iya. Kalau khususnya Remas itu karena kalau kita ambil data provinsi ya kan masih baru. Di datanya ada di kabupaten kota. Iya betul. Alhamdulillah untuk kota Sorong itu Remas yang terdaftar ya. Itu sekitar 80-90. Data pastinya karena ada yang kita bentuk tetapi masa periodisasinya sudah berakhir. Kemudian belum terupdate kembali. Nah begini kan saya lihat banyak remaja masjid mungkin sudah terdaftar. Tapi banyak seperti mati suri, ada kiat-kiat bagaimana menyupport mereka. Ini kalau semua beban itu diserahkan ke BKPRMI juga. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin ya, karena keterbatasan personil kemudian lain-lain. Sehingga sebenarnya tugas kita bersama. Bagaimana kalau memang ada ini kan begini, di beberapa kali pertemuan lintas masjid itu terus berikan respon semangat kepada BKM ya. Betul. Mestinya BKM menjadi prioritas. Pengurus-pengurus masjid. Membackup bila perlu dengan dana disiapkan untuk remaja. Jangan mengira kemudian bantuan itu sudah ini untuk pembangunan saja, padahal remaja ditinggalkan. Kalau masjid hanya bagus terus dia punya isinya tidak ada gimana? Sepakat. Itu sudah kita sampaikan. Memang harus diberikan tanggung jawab kepada. Mungkin begini kalau saya bisa sampaikan, ini BKPRMI kemudian MOU lah dengan Kementerian Agama. Ketemu Kementerian Agama, buat program-program yang berhubungan dengan masjid sehingga secara formal lagi standingnya ini ada arahan dari Kementerian Agama untuk BKM. Dari misalnya ada arahan misalnya dari dana yang masuk berapa ini, 1 bulan berapa, berapa persen harus untuk remaja. Betul. Memang kalau BKPRMI sendiri ya tidak bisa lah, memang tidak bisa kewalahan pembinaannya. Alhamdulillah kemarin waktu pelantikan itu kan kepala kementerian juga hadir. Beliau juga menyampaikan nanti saya itu usulan respon tuh. Tapi usulan Pak Ustadz ini menjadi atensi juga kami kan supaya kita bergerak lebih cepat sehingga tadi menjemput bola istilahnya begitu ya. Karena istilah kami di BKPRMI itu kan 4 serangkai nih. Ada TPA TPQ-nya, dia naik menjadi remaja. Betul, kemudian itu jenjang. Ya, jenjang. Kemudian setelah itu tidak tertutup kemungkinan mereka ini juga masuk di BKM. Ya, pasti. BKM ini ada majelis taklimnya juga. Nah, 4 ini kan sudah ada juga di BKPRMI. Begitu. Jadi kita mau tadi usulan Pak tadi tepat sekali. Harus berkolaborasi. Artinya bahwa menimbulkan kesadaran ini kan butuh proses. Tetapi kalau kita tidak memulai, semua saling punya kepentingan. Kamu saya kalau Kementerian Agama punya kekuasaan regulasi ya sudah sampaikan ke BKM. Betul. Ini remaja masjid punya tanggung jawab harus disiapkan. Betul. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Saya juga berharap begitu bahwa masjid jangan konsen di fisik. Betul. Setiap tahun ada uang bongkar sana bongkar sini. Padahal remaja tidak dibina. Mestinya ini ada uang sekian, berapa persen untuk remaja pembinaan, berapa persen untuk majelis taklim ibu-ibu. Karena ini yang penting SDM tadi, bukan saja fisik kan gitu. Betul. Ya kita berharap memang mudah-mudahan BKPRMI semakin solid, terus berbuat berkarya untuk bagaimana menata anak pemuda remaja kita. Ya menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Kita tetap dorong, berikan spirit. Dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di studio ini. Mungkin ada harapan untuk orang tua dan ini bagaimana remaja ini? Ya harapan kami untuk orang tua janganlah biarkan anak-anak kita itu fokus ke kehidupan dunia saja. Karena semua ini yang
kita lihat ini kan yang instan ya, menurut mereka yang gampang, yang mudah begitu. Tetapi seperti artinya ini yang pernah Pak Ustadz juga sampaikan dalam beberapa ceramah bahwa ketika akhirat itu kau dapatkan berarti sisi dunia ini pasti mengikutinya. Benar. Sehingga jangan lagi karena tantangan kita ke depan ini terlalu berat gitu. Kalau kita awali dengan saat ini, berarti ke depan itu kesempatan itu akan hilang. Iya, Masya Allah. Bayangkan kita punya saudara-saudara yang notabene tadi ya, mereka di keterbatasan, baik itu ekonomi maupun SDM ya, pendidikan apa. Kami itu buat semacam beka premi ya, kalau bilang perkampungan enggak, tetapi ada lingkungan yang memang kami bina ya. Itu bahkan saya itu hampir setiap hari itu menghubungi mereka. Kita kan punya sekretariat nih. Nah, sekretariat di Kilo 8. Ya pastinya di Masjid Raya, tapi nanti masih dalam pengembangan. Itu hadirkan mereka di situ sampai ada satu waktu itu ada satu anak yang sampaikan dan bercerita. Abang Kitum saya ini sudah mau putus sekolah. Saya tanya kenapa? Habis uang taksi tidak ada, kemudian saya itu miris. Ini remaja kita nih? Remaja kita. Aktivis di masjid? Aktivis di masjid. Keluarlah air mata saya pada saat itu. Saya bilang terus, kendalamu apa? Saya butuh paling tidak ada transportasi. Artinya yang ada yang harus dia dapatkan kan. Sudah berpikirlah saya ini bahwa oke, kalian di situ remaja itu kan aktif dan memang kita ini terus. Artinya pembinaan. Kita pantau terus. Jadi alhamdulillah mereka dari pikiran-pikiran yang tadi jauh dari masjid itu sudah mulai. Cuma berproses ya. Karena karakter ini pembentukan karakter itu butuh waktu dan. Tapi kalau kita tidak mengambil kesempatan ini akan sia-sia. Iya, mereka semakin jauh. Sudah saya sampaikan bahwa tolong carikan tempat yang bisa kalian berkegiatan. Salah satunya itu pencucian motor. Itu termasuk. Ya, saya fasilitasi. Peningkatan. Tetapi saya tidak menyiapkan tempat. Artinya kalau saya yang cari tempat, takutnya tidak sesuai. Tempat yang biasa mereka senangi, begitu. Sehingga mereka ini bisa berkumpul di situ. Ada beberapa orang. Kalian siapkan tempat. Nanti Abang Ketum yang backup. Baik itu dia punya apa segala macam. Kalian siap kerja. Jadi mereka bisa mandiri. Mereka dekat dengan masjid, program tetap jalan. Betul. Nah, pesan untuk para remaja bagaimana nih, terakhir ini? Ya, untuk adik-adik remaja kita, jangan kita apatis dengan kondisi-kondisi keumatan. Karena seiring berjalannya waktu, iptek ini, pengetahuan dan teknologi ini kan dia merubah mindset kita dari yang tadi manual menjadi instan. Sehingga kadang itu masjid ini kan kalau dulu kita itu kan masjid itu menjadi tempat kita bersukacita. Semua ada di situ. Karena tidak terpengaruh dengan sehingga kalau kondisi hari ini kan berbeda jauh sekali. Benar. Nah, harapan kami ke depan itu para BKM khususnya, sehingga anak-anak ini kan banyak keluhan juga. Kita datang ke situ kita dimarahi, pintu pagar terkunci. Ini menjadi catatan penting. Jadi ini masukan. Mestinya masjid juga siapkan fasilitas. Dan kami BKPRMI siap membackup itu. Ada kekurangan di mana kami siap tutup. Dengan SDM kita yang ada saat ini insya Allah ke depan kami akan tetap membantu dan membackup itu semua demi kemajuan anak-anak kita, remaja-remaja kita ini. Luar biasa. Cintakan masjid. Ya, artinya kita juga datang kebanggaan lah kalau anak kita ada perubahan kebaikan. Mereka mau cinta dengan masjid, dekat dengan Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita ingin kembangkan nanti insya Allah kalau ada kita undang lagi, jangan bosan-bosan insya Allah. Kami berharap kita berkolaborasi dan apa yang Pak Ustadz sampaikan ini kan menjadi masukan yang berharga buat kami. Sehingga ke depan kami tidak merasa berjalan sendiri. Gitu. Insya Allah kepengurusan ini saya dan teman-teman berkomitmen tetap kita membangun silaturahmi untuk bagaimana membesarkan potensi. Boleh lah ada waktu soal juga dengan orang tua-tua tuh, pejabat-pejabat daerah soal berikan pemahaman. Betul. Sehingga semua merasa bertanggung jawab untuk pengembangan pemuda. Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya insya Allah. Siap. Semoga Allah mudahkan semua kita bersama insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Enak bicara terasa waktu kita. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.